Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Oktaviana Sitorus dari Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas dan produktivitas yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Irvia Eriza, MPD. Pengertian kualitas dan produktivitas. Kualitas atau quality atau mutu adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. Pada dasarnya, standar kualitas akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang membutuhkannya. Kualitas tentunya bukan hanya pada produk atau barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor jasa atau pelayanan. Sedangkan produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara input dan output dalam kegiatan menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Produktivitas pada dasarnya adalah mengukur efisiensi dari kegiatan produksi. Hubungan kualitas dan produktivitas. Untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan, ide ataupun keusulan yang paling sederhana dan paling pertama muncul adalah meningkatkan produktivitas. Untuk meningkatkan profit, manajemen perusahaan kemudian memutuskan untuk meningkatkan produktivitas hingga 10%. Artinya, setiap hari perusahaan harus menghasilkan 1.100 unit. Artinya setiap hari terdapat 132 unit yang cacat atau rusak, dan produk baik yang siap dikirimkan ke customer atau pelanggan hanya 968 unit saja. Di sisi yang lain, peningkatan kualitas akan selalu dapat menghasilkan peningkatan dalam produktivitas. Apabila pengendalian proses dapat ditingkatkan, jumlah unit yang baik akan bertambah sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang akhirnya dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya. Diagram kontrol. Diagram kontrol atau control chart adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Bagian diagram kontrol. Diagram kontrol terdiri dari titik-titik yang mewakili sebuah nilai statistik, rata-rata, range, proporsi dari sebuah karakteristik sampel yang diambil dari sebuah proses pada waktu yang berbeda. Rata-rata dari nilai statistik di atas yang dihitung dari keseluruhan sampel. Garis tengah yang digambar tepat di angka rata-rata nilai statistik tersebut. Standar error dari nilai statistik yang juga dihitung dari keseluruhan sampel. Batas kontrol atas dan bawah yang mengindikasikan batas di mana secara statistik sebuah proses bisa dikatakan menyimpang, yang secara umum besarnya 3 kali standar error dari garis tengah. Bisa juga ditambahkan beberapa fitur seperti batas peringatan atas dan bawah yang besarnya 2 kali standar error dari garis tengah, dibedakan menjadi beberapa zona apabila ada perbedaan yang ingin dilihat di zona yang berbeda. Bisa dilihat sampel grafiknya. Kegunaan diagram kontrol. Diagram kontrol dapat membantu untuk 1. Mendeteksi adanya variasi penyebab khusus. Jika sebuah proses secara statistik terkontrol, maka 99,73% data akan ada di antara batas kontrol. Jika ada data yang keluar dari batas kontrol, mengindikasikan bahwa sumber variasi yang berasal dari luar proses. 2. Meyakinkan kestabilan sebuah proses. Kestabilan sebuah proses merupakan syarat yang diperlukan untuk bisa menghitung kemampuan proses. 3. Mendeteksi perubahan proses dari waktu ke waktu. Jika titik-titik di dalam diagram terkontrol semakin bergeser ke atas atau ke bawah dari waktu ke waktu, mengindikasikan bahwa ada perubahan kecil tetapi terus-menerus di dalam proses. Perubahan ini sulit dilihat untuk jangka pendek, namun akan sedikit demi sedikit menurunkan tingkat quality produk.
Diagram rata-rata. Perhatikan diagram berikut ini. Bisa dilihat pada gambar. Pembahasan. Dari diagram batang di atas diperoleh ukuran sepatu 36 sama dengan 4 siswa, ukuran sepatu 37 sama dengan 2 siswa, ukuran sepatu 38 sama dengan 6 siswa, ukuran sepatu 39 sama dengan 4 siswa, ukuran sepatu 40 sama dengan 8 siswa, ukuran sepatu 41 sama dengan 4 siswa, ukuran sepatu 42 sama dengan 2 siswa. Untuk mencari rata-rata ukuran sepatu siswa dengan menggunakan konsep min atau rata-rata data tunggal, digunakan rumus min atau X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data adalah buka kurung 36 dikali 4 tutup kurung ditambah 37 kali 2 ditambah 38 kali 6 ditambah 39 kali 4 ditambah 40 dikali 8 ditambah 41 kali 4 ditambah 42 kali 4 atau sama dengan 1170. Banyaknya siswa atau data yaitu 4 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 30 siswa. Maka X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data sama dengan 1170 dibagi 30 sama dengan 39. Dengan demikian, rata-rata ukuran sepatu siswa adalah 39. Diagram rentang. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil tersebut. R sama dengan X max dikurang X min, di mana R adalah range, jangkauan atau rentang, X max adalah nilai data yang paling besar, dan X min adalah nilai data yang paling kecil. Hitunglah rentang dari data 20,21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Data terbesar X max adalah 25 dan data terkecil X min adalah 17. Dengan demikian, rentang atau jangkauan adalah R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 25 dikurang 17 sama dengan 8. Diagram batang. Pengertian diagram batang menjadi salah satu teknik penyajian data yang sering sekali digunakan. Contoh diagram batang bisa dilihat pada tabel. Pengertian diagram batang. Dalam diagram batang menampilkan diagram persegi panjang yang mewakili frekuensi nilai data tertentu. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin panjang persegi panjang yang diwakili dalam diagram batang tersebut. Selain itu, diagram batang juga digunakan untuk mewakili data tunggal atau kelompok yang berguna dalam menentukan tingkat fluktuasi data. Pengertian diagram batang didefinisikan sebagai suatu visualisasi dan teknik penyajian baik dalam bentuk data, petunjuk, maupun dalam bentuk informasi tertentu. Selain itu, diagram juga digunakan untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritme tertentu dalam pemrograman atau informatika. Jadi, pengertian diagram batang adalah suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Diagram ini juga menggambarkan sebuah perubahan nilai-nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Jenis-jenis diagram batang. Diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal yaitu diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Diagram batang horizontal. Diagram batang horizontal yaitu diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Diagram batang majemuk. Berikut merupakan contoh diagram batang majemuk. Contoh-contoh diagram bisa dilihat di gambar. Fungsi. Diagram batang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari atau melihat data dalam periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan dalam diagram batang akan mudah dalam mencatat sebuah data yang dimasukkan dalam waktu tertentu sehingga memudahkan dalam melihat data tertinggi dan data terendah. Tujuan.
Pembuatan diagram batang bukanlah tanpa tujuan. Adapun tujuan dari diagram batang adalah untuk memudahkan pembaca dalam melihat data dengan cara yang mudah dan sederhana. Diagram batang juga bertujuan untuk menggambarkan kinerja objek penelitian selama periode waktu tertentu. Diagram atribut. Atribut merupakan karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Dalam penerapannya atau level fisik, atribut merupakan file atau kolom dari sebuah tabel. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut nama, alamat, NIM. Berdasarkan karakteristik atau sifatnya, atribut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Simple atribut dan composite atribut. 2. Single value atribut dan multi value atribut. 3. Mandatory atribut. 4. Derivative atribut. Simple attribute atau autonomic attribute adalah atribut terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Contohnya adalah atribut jenis kelamin pada entitas pegawai. Gambar di bawah ini menjelaskan simbol atau notasi simple atribut. Derivative atribut atau atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan, misalnya atribut jumlah pegawai pada entitas departemen. Key adalah merupakan suatu atribut yang menandakan kunci dari suatu entitas yang bersifat unik. Key atribut adalah satu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris atau rekor dengan baris lain pada suatu entitas. Key atribut disediakan menjadi 3, yaitu super key, candidate key, dan primary key. Super key adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Misalnya super key untuk entitas pegawai antara lain nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.